Mempelajari sistem peredaran darah dan bagaimana proses yang berlangsung di dalamnya dapat dipelajari dari satu gambar. Mula-mula yang harus digambar adalah ruang seperti ini, dan jantung manusia. Ini ibaratkanlah jantung manusia. Jantung manusia dibagi menjadi 4 ruangan yang sudah bersekat sempurna. Yang bersekat sempurna ini karena dibatasi oleh pembatas. Ini sekatnya. Sekat ini diberi nama septum. Setiap membaca gambar jantung yang ada di buku atau di gambar dari internet, maka membacanya itu terbalik dengan kita. Supaya tidak bingung, baiknya kita beri tanda bagian kiri dan bagian kanannya. Sini adalah bagian kanan. Dan ini bagian kiri. Bahasa Latinnya kan itu namanya dexter. Sedangkan kiri bahasa Latinnya sinister. Sekali lagi, jangan lupa kalau gambar jantung yang ada di buku atau di internet selalu terbalik dengan jantung manusia yang sudah bersekat sempurna dan dibagi menjadi 4 ruang ini, masing-masing diberi nama. Dan cara mengingat yang sangat mudah dari 2 nama, kalian pasti sudah tahu bahwa ada nama serambi dan bilik. Cara mudah mengingatnya saya analogikan dengan sebuah rumah. Jika orang ingin membuat rumah, serambi itu bahasa lainnya teras. Sinonimnya tuh teras. Teras kalau sekarang mungkin orang lebih nganggapnya kayak kanopi ya. Terus bilik itu sinonim dari ruangan, kamar. Makanya di lembaga permasyarakatan LP itu ada namanya bilik asmara. Terus kalau misalnya kita mau pemilu ada namanya bilik suara. Jadi kamar yang digunakan untuk nyoblos, untuk ambil suara. Jadi kalau orang bikin rumah pasti terasnya ada di luar. Terasnya di luar dulu, terasnya di sini teras. Terus kamar-kamarnya ada. Jadi ini diasumsikannya gitu, sehingga ketika lihat gambar jantung, mesti bilik itu ada di bagian dalam, karena dia kamarnya. Sedangkan serambi, terasnya, itu ada di bagian luarnya, bagian atas. Oleh sebab itu yang bagian atas ini adalah serambi, sedangkan yang bagian bawah ini adalah bilik. Masing-masing juga dari serambi dan bilik ini mereka punya bahasa Latin. Cara ngingetnya mudah, mungkin bingung kalau ada atrium, ventricle yang mana ya. Atrium itu ada di bagian atas, nama lain dari serambi, sedangkan ventricle nama lain dari bilik. Cara mengingat dengan mudah adalah huruf A lebih dulu daripada huruf V. Jadi huruf A ada di atas, huruf V ada di bagian bawahnya. Maka sekarang nama lengkapnya sudah ada nih. Bagian yang sebelah kanan disebut dengan serambi kanan atau bahasa Latinnya adalah atrium dexter. Yang bagian kiri namanya serambi kiri, bahasa Latinnya atrium sinister. Bilik kanan ventricle dexter, bilik kiri ventricle sinister. Itu nama Latin dari ruang-ruang yang ada di dalam jantung. Jantung punya 4 ruang karena dia memiliki sekat. Sekat ini disebut dengan septum. Ini ya, yang tanda plus ini. Nah, ini namanya adalah septum. Saya mengibaratkannya dengan garis putus-putus di bagian tengah. Ya, ini namanya septum. Septum tuh kalau bahasa Indonesianya artinya sekat. Ya, ini septum. Dan septum yang membatasi bilik, ventricle dengan ventricle, bagian sini saya kasih double, garisnya saya beri double. Yang membatasi ventricle dengan ventricle, ya, ini namanya, karena dia ada di antara ventricle sehingga disebut dengan septum inter tuh di antara, interventricularis.
karena dia berada di antara ventricle, ventricularis. Fungsinya apa? Fungsinya adalah membatasi ventricle dengan ventricle, sedangkan septum secara keseluruhan adalah membatasi jantung sehingga menjadi 4 ruangan. Yang perlu diketahui adalah septum yang dimiliki oleh manusia itu sudah bersekat sempurna. Ini adalah pabrik dari darah yang dihasilkan, dia sebagai mesin, sehingga mesin-mesin ini dia punya fungsi untuk memompa supaya darah bisa diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Maka dia punya saluran-saluran yang membawa darah dari jantung ataupun akan mengedarkan keluar dari jantung, sehingga jantung dilengkapi oleh saluran-saluran yang membawa darah keluar maupun masuk. Saluran ini namanya pembuluh darah atau bisa disebut dengan pembuluh jantung. Karena dia punya 4 ruang, maka pembuluhnya pun ada 4. Jadi serambi kanan juga punya pembuluh, bilik kiri juga punya pembuluh, begitu juga dengan serambi kiri. Nah, saya hapus ini karena saya akan gambar pembuluh di sini. Di bagian serambi itu ada pembuluhnya. Sini juga. Sini juga. Nah, yang menariknya pada bagian serambi kanan, pembuluhnya itu bercabang. Dan cabangnya dan ke bawah, sehingga ini sudah lengkap nih. Jadi ada 4 ruang dan juga ada 4 pembuluh darah yang akan mengedarkan darah keluar maupun masuk ke dalam jantung. Nah, ini mereka juga ada namanya, dan saya sengaja memberi warna yang berbeda. Yang bagian kanan warnanya biru, yang bagian kiri warnanya merah, karena ini ada fungsinya. Jantung juga tidak bisa bekerja sendiri dalam hal peredaran darah ini. Jantung bekerja sama dengan organ paru-paru. Paru-paru dia berhubungan nanti dengan pembuluh yang ada di bagian bilik kanan dan juga serambi kiri. Ya, kalau gambar aslinya sih, kalau situasi aslinya dalam tubuh ya paru-paru ukurannya jauh lebih besar daripada jantung. Tapi saya sengaja mengecilkan paru-paru ini karena yang menjadi objek pembahasan kali ini adalah jantung manusia. Sehingga jangan dibayangkan bahwa paru-paru lebih kecil daripada jantung. Tidak, ini supaya fokus kita ada di bagian jantung. Nah, kita beri nama, ada pembuluh yang di dalam jantung itu 2 nama. Satu adalah arteri, satu adalah vena. Bagian sini yang dengan serambi itu namanya vena, vena cava. Yang bawah ini namanya arteri. Nah, arteri ini kan berhubungannya dengan paru-paru. Paru-paru itu bahasa latinnya pulmo. Nah, ini pulmo. Sehingga arteri yang berhubungan dengan pulmo itu diberi nama arteri pulmonalis. Dan bagian yang berhubungan dengan serambi kiri ini adalah vena. Hubungannya maka diberi nama vena pulmonalis. Sedangkan pembuluh darah yang ada di bilik kiri, pembuluh darahnya ukurannya besar. Ini juga arteri, karena arterinya ukurannya besar itu diberi nama aorta. Sedangkan vena cava ini bercabang ke atas dan ke bawah, yang cabangnya ke atas diberi nama vena cava. Sedangkan yang ke bawah namanya vena cava inferior. Melihatnya adalah dari percabangannya. Jadi ini cabangnya menuju ke atas, artinya ini namanya vena cava superior. Sedangkan yang ke bawah ini namanya vena cava inferior. Itu nama-nama dari pembuluh yang berhubungan langsung dengan
jantung manusia. Agar mudah membaca gambar, coba kita bandingkan dengan gambar jantung yang sering ada di sumber-sumber literatur atau buku atau internet. Nah, cara membacanya seperti ini ya. Kalau lihat gambar yang ada di buku atau di internet, mungkin kita ada rasa bingung melihatnya, ini gambar apa gitu kan. Nah, saya mau menunjukkan pembuluhnya ya. Aorta kita lihat dari bilik sebelah kirinya, left ventricle ya, sebelah sini. Maka mana sih aortanya? Aortanya tuh ini, dari sini dia ke atas set. Nah, ini aorta. Saya gambarnya ke bawah. Kalau gambar aslinya dia tuh melekuk ke atas sini, gini. Dari sini dia melekuk ke atas. Nah, saya sengaja gambar ke bawah supaya ini jadi gambar 2 dimensi. Ini gambarnya gambar 3 dimensi. Terus vena pulmonalisnya mana? Ini kan left atrium nih. Nah, vena pulmonalisnya ini. Nah, ini dia. Terus arteri pulmonalisnya mana? Nih, right ventricle. Arteri pulmonalisnya ke atas gini, set. Ini. Gambar saya ke bawah. Gambar yang aslinya di jantung, ini numpuk ke atas gini. Ribet melihatnya. Nih ya, ini. Sedangkan vena cava yang dibagi menjadi 2, vena cava superior dan inferior, ini dia gambarnya. Nih, dia dari atrium sebelah kanan. Nah, ini dia menuju ke atas, nih vena cava superior, dan menuju ke bawah, vena cava inferior. Ya, itu cara membandingkan gambar yang asli. Jadi kalau melihat gambar yang 3 dimensi, yang perlu dilakukan adalah sungguh-sungguh jalannya itu dilihat dari ruangannya. Kalau sudah lihat dari ruangannya, ikuti arahnya, pasti bisa menunjukkan mana pembuluh darah dan juga apa namanya. Lanjut pada gambar 2 dimensi ini, nah, kita fokus melihat pada satu pembuluh yang ukurannya beda dari ukuran pembuluh-pembuluh yang lain, yaitu adalah aorta. Aorta ini punya ukuran yang besar karena dia nanti hubungannya dengan tubuh manusia keseluruhannya. Jadi saya akan gambar tubuh manusia, saya gambar stickman di sini. Di aorta itu akan berhubungan nanti ke tubuh, sehingga dia butuh pembuluh yang besar. Tubuhnya tuh dibagi 2. Nah, tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Sehingga kaitannya nanti kenapa vena cava dibagi menjadi 2, karena hubungannya dengan yang bagian atas itu berhubungan dengan tubuh bagian atas. Ya. Berhubungan dengan tubuh bagian atas. Sedangkan yang vena cava inferior ya berhubungannya dengan tubuh bagian bawah. Kita beri keterangan, ini seluruh tubuh. Sedangkan vena cava inferior, ya, tubuh bagian bawah. Kan vena cava superior itu adalah tubuh bagian atas. Ini gambarnya belum selesai, tapi dari gambar ini kita bisa menjawab banyak pertanyaan. Contoh 1, apa pembuluh darah yang berhubungan dengan seluruh tubuh? Jawabannya aorta. Apa pembuluh darah yang berhubungan dengan tubuh bagian atas? Jawabannya vena cava superior. Terus, apa nama latin dari serambi kanan? Nah, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa diungkap dari gambar ini. Jadi ini kalau dibuat di buku, itu bisa berhalaman-berhalaman kalau dilihat dari kalimat-kalimat. Namun bisa diringkas dengan satu gambar ini. Cara belajarnya adalah ulang lagi, gambar lagi, sampai kamu bisa memberi keterangan pada gambarmu tanpa melihat buku atau contoh.
Fungsi utama jantung adalah memompa darah, sehingga ruang-ruang yang ada di dalam jantung ini sudah didesain, disekat dengan sempurna, sehingga nanti darah yang ada di serambi kanan tidak akan tercampur dengan darah yang ada di bilik kanan. Maksudnya ini nggak akan pernah bisa bolak-balik arahnya. Begitu juga dengan serambi kiri dan juga bilik kiri. Oleh sebab itu, di bagian sekat ini, di bagian septum ini, ada pintu yang bisa membuka dan otomatis menutup. Namanya adalah katup. Dan ciri khasnya adalah yang bagian kanan katupnya jumlah lubangnya ada 3. Sedangkan ciri khas dari yang sebelah kiri lubangnya ada 2. Gambarnya seperti ini. Dan mereka adalah sekat yang membatasi, sehingga yang bagian sebelah kanan ini jumlahnya 3. Mereka diberi nama katup tricuspidalis karena jumlah lubangnya ada 3. Sedangkan yang sebelah kiri jumlahnya ada 2, namanya katup bicuspidalis. Nama lain dari katup bicuspidalis ini disebut juga dengan katup mitral. Sedangkan yang bagian ini, ya, ini namanya adalah katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis ini adalah katup yang membatasi serambi kanan dengan bilik kanan, sehingga darah yang sudah ada di bilik kanan tidak akan bisa kembali ke serambi kanan. Begitu juga fungsi dari katup bicuspidalis atau katup mitral, pembatas antara serambi kiri dengan bilik kiri supaya darah tidak bisa tercampur. Itu fungsi dari katup ini, dan mereka semua adalah membuka dan menutup ketika nanti darah bisa keluar ataupun masuk. Jantung manusia memiliki bahasa Latin adalah cardium. Maka banyak sekali olahraga yang disebut dengan olahraga kardio itu berasal dari bagaimana meningkatkan fungsi dari jantung. Jadi bahasa Latin dari jantung itu adalah cardium. Ya, kita sedang menggambar cardium. Cardium ini jantung manusia dibagi menjadi 4 ruang dengan masing-masing pembuluh darah di masing-masing ruangnya yang dibagi oleh sekat atau namanya adalah septum. Jantung manusia selain memiliki ruang dan pembuluh, dia punya lapisan-lapisan. Dan lapisan yang ada di bagian luarnya, nih paling luar, dilindungi oleh lapisan luar yang disebut dengan perikardium. Luar itu peri, tepi, pinggir. Namanya adalah perikardium. Sedangkan yang berada di bagian dalamnya, ini ya, ini namanya endokardium. Sedangkan, dari jantung, nih, di bagian tengahnya, itu terdapat otot-otot jantung yang tugasnya memompa dan menggerakkan jantung. Namanya adalah miokardium. Mio itu artinya otot, kardium jantung, ya. Sehingga lapisan jantung itu dibagi menjadi 3. Lapisan yang paling luar itu namanya perikardium. Lapisan tengahnya terdapat otot yang disebut dengan miokardium, dan lapisan dalamnya disebut dengan endokardium. 3 ini adalah lapisan jantung. Secara anatomi, maka selesailah gambar jantung kita. Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana proses yang berlangsung di dalamnya. Kita beri nomor proses yang berlangsung di dalam jantung. Start proses yang berada di jantung itu selalu dimulai dari bilik kanan. Sehingga nomor 1 ada di sini, di bilik kanan atau ventricle dexter, nomor 1-nya. Kemudian darah akan dibawa keluar dari jantung.
yang dibawa oleh arteri pulmonalis. Darah dibawa keluar menuju ke arteri pulmonalis, sehingga nomor 2-nya adalah arteri pulmonalis. Ketika darah yang dibawa keluar menuju ke arteri pulmonalis akan dibawa ke pulmo, sehingga pulmonya nomor 3 ya, atas bawah paru-parunya nomor 3. Darah yang dibawa menuju ke pulmo dari jantung bilik kanan melewati arteri pulmonalis ini adalah darah yang kaya akan CO2. Kenapa saya tulis menggunakan warna biru menandakan bahwa darah yang dibawa adalah darah. Kenapa demikian? Karena bayangannya bahwa darah yang berwarna merah bukan darah merah, darah yang diberi warna merah nanti warnanya itu mengandaikan bahwa dia punya banyak hemoglobin, sehingga kalau dia kaya akan CO2 maka warnanya diberi warna biru. Kemudian dari pulmo, nah ini atas, darah akan mengalami penyaringan di paru-paru, ya kan ada proses respirasi di situ, kemudian darah nanti akan dibawa kembali menuju ke jantung melewati vena pulmonalis, sehingga darah yang dibawa sekarang adalah darah yang sudah kaya akan O2. Maka vena itu tugasnya membawa darah yang kaya akan O2. Darah yang kaya O2 ini akan dibawa menuju ke serambi kiri, ini nomor 4, kemudian diteruskan menuju ke bilik kiri melewati katup bicuspidalis. Nomor 5-nya adalah bilik kiri atau ventricle sinister. Nah, ketika darah sudah masuk di dalam bilik kiri, maka darah yang ada di bilik kiri tidak akan pernah bisa naik lagi ke serambi kiri karena ini ada katupnya. Ketika darah sudah lewat, maka katup ini akan otomatis menutup supaya darahnya tidak kecampur lagi. Kemudian darah yang kaya O2 ini terus mengalir, kemudian akan dibawa menuju ke aorta supaya dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini sekarang sudah membawa. Jadi di aorta itu kaya akan O2. Kenapa kok darah bersih yang diedarkan? Ya, karena darah bersih yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan segala aktivitas yang dijalankan. Kalau darahnya darah kotor ya mati semua. Jadi darah yang sudah bersih berasal dari saringan di paru-paru, kemudian akan melewati vena pulmonalis menuju ke serambi kiri, melewati katup bicuspidalis, kemudian masuk ke dalam bilik kiri, lalu dibawa melalui aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Ketika diedarkan ke seluruh tubuh, darah akan dipakai bernapas, tidur, rebahan, makan, dan seterusnya. Maka terjadi proses pembakaran di sana sehingga darah yang kaya O2 ini akan kembali lagi menjadi darah yang kotor karena hasil dari proses pembakaran sudah dipakai. Sehingga nomor 6-nya adalah aorta. Kemudian nomor 7-nya adalah tubuh yang bagian atas. Nih, nomor 8-nya adalah tubuh yang bagian bawah. Sehingga ini nomor 8 ya, tubuh bagian bawah. Kemudian tubuh bagian atas tadi nomor 7. Ini nomor 7. Oke, lalu dari hasil pembakaran tadi, maka sisanya sekarang udah jadi darah kotor. Darah kotor ini akan dibawa lagi dari tubuh bagian atas melewati vena cava superior, dibawa masuk lagi ke jantung. Begitu juga dari tubuh bagian bawah. Dari tubuh bagian bawah dibawa vena cava inferior, terus bawa masuk lagi ke jantung. Ya, sehingga nomor 9-nya adalah vena cava superior, 10-nya adalah vena inferior, dan berakhir pada serambi kanan atau atrium dexter di nomor 11-nya. Maka berakhir sudah lalu lintas yang dilakukan oleh darah
dari darah kotor, hasilnya pun darah kotor, sehingga vena cava superior ini kaya CO2. Begitu juga vena cava inferior, kaya akan CO2. Maka jika kita rangkum keseluruhan proses yang berlangsung, bisa kita tulis di sini. Jadi proses yang berlangsung pertama dari bilik kanan, kemudian darahnya dibawa menuju ke arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru atau pulmo, kemudian dibawa menuju ke vena pulmonalis, dan dibawa masuk lagi ke jantung bagian serambi kiri. Lalu dari serambi kiri dibawa, diteruskan menuju ke bilik. Dari bilik kiri ini, ya, dari serambi kiri menuju bilik kiri, mereka melewati katup mitral atau katup bikuspidalis. Dari bilik kiri, kemudian darah akan dibawa melewati aorta. Kemudian diteruskan menuju ke tubuh. Ya, tubuh. Seluruh tubuh. Tubuh ini kan ada tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Lalu tubuh bagian atas akan dibawa oleh vena cava superior, dan tubuh bagian bawah dibawa oleh vena cava inferior. Lalu masing-masing dari vena cava superior dan vena cava inferior akan membawa darah masuk lagi ke dalam, yaitu bagian serambi kanan. Dan bagian serambi kanan ini nanti darah akan dibawa ke bilik kanan, dan jangan lupa di sana terdapat katup yang membatasi, yaitu namanya adalah katup tricuspidalis, sehingga darah tidak akan campur. Nah, ini belum lengkap nih kalau kita belum memberi keterangan bahwa dia darahnya kaya akan kandungan CO2 atau O2. Kita mulai dari bilik kanan. Di bilik kanan ini kan startnya di sini nih. Nomor satunya kan di sini. Dia kaya akan arteri pulmonalis, juga otomatis kaya CO2. Kemudian vena pulmonalis, dia akan membawa darah masuk ke jantung kaya O2. Terus dari vena pulmonalis menuju ke serambi kiri, sini juga kaya O2. Lanjut sampai bilik kiri, juga kaya O2, akan diedarkan ke seluruh tubuh. Darah masih kaya O2. Ini O2. Ini O2. Terus karena dipakai, maka darah sisanya hasilnya jadinya darah yang kotor dibawa oleh vena cava superior dan vena cava inferior. Darahnya juga darah kaya akan CO2, lalu dibawa menuju kembali lagi ke jantung berupa darah yang kaya CO2. Nah, kalau kita cermati dari rangkuman ini, ternyata yang membawa
darah kembali ke jantung itu namanya vena, ya kan? Coba lihat di sini nih. Ini dari bilik kanan, dia menuju ke arteri pulmonalis, artinya dari bilik kanan ini meninggalkan jantung. Jadi arteri pulmonalis ini membawa darah meninggalkan jantung. Sedangkan vena membawa darah kembali ke jantung. Ini kan jantung. Terus aorta, arteri yang paling besar, juga membawa darah keluar ke jantung. Nih, arteri ini membawa darah keluar ke jantung. Aorta juga bawa darah keluar ke jantung. Terus vena membawa darah kembali ke jantung, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa vena itu disebut dengan pembuluh balik. Ini namanya pembuluh balik karena dia membawa darah kembali balik lagi ke jantung. Sedangkan arteri ini membawa darah keluar dari jantung. Nama lainnya arteri itu adalah pembuluh nadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika peredarannya melibatkan bilik kanan, arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, vena pulmonalis, dan kembali ke jantung. Ini namanya peredaran darah kecil. Saya buat bubbling di sini nih. Ini namanya peredaran darah kecil. Lalu dari peredaran darah kecil ini nanti dilanjutkan lagi balik masuk lagi ke jantung, ya kan? Dibawa lagi oleh aorta, diedarkan ke seluruh tubuh. Jika keseluruhan ini namanya adalah peredaran darah besar. Jadi peredaran darah besar itu di dalamnya terdapat peredaran darah kecil. Nih, ini jadi ada jantung dan seluruh tubuh. Ini namanya peredaran darah besar. Jika kita cermati juga dari jantung, paru-paru, jantung, balik lagi ke jantung, kemudian ke seluruh tubuh, kembali ke jantung. Jantungnya tuh 2 kali masuknya. Jantung, paru-paru, jantung. Sehingga peredaran darah pada manusia juga disebut dengan peredaran darah ganda. Oke, peredaran manusia itu ada peredaran darah kecil yang melibatkan paru-paru. Jika darahnya beredar hanya sampai paru-paru lalu balik lagi ke jantung. Jika dari jantung, paru-paru, jantung, seluruh tubuh balik lagi ke jantung, itu namanya peredaran darah besar. Dan karena 2 kali melewati jantung, maka peredaran darah pada manusia disebut dengan peredaran darah ganda. Karena dia 2 kali melewati jantung. Keseluruhan rangkaian dari proses peredaran darah ini terjadi karena jantung memompa darah dan jantung memiliki otot-otot jantung miokardium, di mana fasenya otot jantung ini bisa bekerja berkontraksi, kemudian dia memompa darah keluar sehingga bisa diedarkan ke seluruh tubuh, juga bisa dibawa ke paru-paru untuk ditukar menjadi darah yang bersih. Dan ketika otot jantung berkontraksi, ya ototnya ini, miokardiumnya, dia melakukan kontraksi sehingga ototnya bisa memompa darah. Sebutannya ketika otot jantung berkontraksi lalu memompa darah keluar jantung, itu sebutannya adalah sistol. Dan jika otot jantung mengalami fase relaksasi, nanti pengisian kembali dengan darah, maka namanya adalah diastol. Sistol dan diastol ini menunjukkan bagaimana miokardium atau otot jantung mengalami kontraksi dan relaksasi, dapat dilihat dari pengukuran tensi atau pengukuran denyut jantung. Sehingga kerja dari sistol diastol itu dapat dilihat dari angka tensi, angka tekanan darah, di mana ada batas atas dan ada batas bawah. Batas atas ini menunjukkan angka sistol,
dan batas bawah menunjukkan angka diastol. Sehingga untuk pengukuran tekanan darah itu muncul angka 120/80 mm Hg. Itu berasal dari bagaimana kontraksi dan relaksasi yang dilakukan oleh otot jantung. Ini yang saya tulis 120 dan 80 mm Hg ini adalah kondisi yang normal. Jika angka batas atasnya lebih dari 160 itu disebut dengan hipertensi. Dan alat yang digunakan mengukur tekanan darah namanya adalah sphygmomanometer, atau masyarakat umum menyebutnya dengan tensimeter. Lalu, bagaimana kok bisa otot jantung ini melakukan pekerjaannya padahal di sini ada 4 ruang yang dibagi oleh sekat. Nah, di sekat-sekat ini ada otot yang bekerja dengan fungsinya masing-masing. Di bagian yang membatasi serambi dengan serambi, sini terdapat otot, ini saya warna kuning. Ya, di bagian sini ada yang disebut dengan nodus SA. Nodus SA inilah yang menyebabkan otot jantung bisa berkontraksi dan berrelaksasi di bagian serambi. Nodus SA ini singkatannya adalah sinoatrial. SA itu singkatannya adalah sinoatrial. Kemudian di bagian antara serambi dengan bilik ini juga terdapat otot yang disebut dengan nodus AV. Nodus AV itu adalah nodus atrioventrikular. Nodus atrioventrikular ini akan menyebabkan otot yang berada di bagian serambi dan bagian bilik bisa bekerja untuk berrelaksasi dan berkontraksi sehingga menyebabkan darah itu bisa dipompa. Namanya adalah nodus AV atau atrioventrikular. Sedangkan di bagian dari bilik dengan bilik, ini ada otot yang disebut dengan berkas His. Berkas His ini yang menggerakkan bilik dengan bilik dan nanti itu yang menyebabkan semua otot-otot yang berada di dalam jantung bisa bekerja. Sehingga yang berkaitan dengan kontraksi dan relaksasi, sistol dan diastol, itu ada 3 jenis. Yang pertama tadi adalah nodus SA, kemudian ada nodus AV, dan ada berkas His. SA singkatannya sinoatrial. Dia membatasi antara serambi dengan serambi. Jadi septum yang ada di serambi dengan serambi ini ototnya itu namanya sinoatrial. Sedangkan di bagian nodus AV singkatannya adalah atrioventrikular. Nah, ini ototnya ada di septum antara serambi dengan bilik. Sedangkan berkas His itu yang membatasi bilik dengan bilik. Ini yang menyebabkan jantung kita bisa bekerja dengan normal sehingga ada sistol dan diastol. Dan cara belajar jantung secara anatomi dan prosesnya adalah ambillah kertas, gambar ini beberapa kali, maka kalian nanti akan bisa paham, bisa mengerti bagaimana proses yang terjadi di jantung lengkap dengan bagian-bagiannya. Gunakan bolpen warna dan biasakan memberi tanda warna biru dan warna merah pada darah yang kaya akan CO2 itu warna biru dan darah yang kaya dengan O2 itu warna merah. Jangan lupa kanan dan kiri jantung berbeda dari letak atau posisi tangan kita. Ya, ini semua adalah proses dan gambar dari jantung. Hanya dengan 40 menit kita bisa belajar dari jantung. Semoga membantu. Terima kasih. Enjoy it.